Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh Bapak. Malam ini kita menggugurkan kewajiban jadi 5 menit, kecuali saya lupa waktu ya. Malam ini kita ngaji, insya Allah pokoknya saya sudah dapat izin kita ngaji di sambil kita bisa masih berkiraah atau baca Yasin itu malam Senin 2 minggu sekali ya. Bisa fase fil qiraah atau di dalam bacaan. Paling enggak juga bisa fase fil makna atau di dalam makna. Jadi malam ini kita barukan kita niat ngaji, paling enggak kita itu sering membaca surat Yasin. Ya nanti lupa atau enggak lupa, paling enggak pernah tahu apa makna dari surat Yasin. Jadi biar kita sedikit-sedikit tahu. Dan insya Allah kita untuk mengerti makna Al-Quran itu enggak boleh dengan akal sendiri. Kata ulama, sepakat ulama itu man qara al-Quran bi ru'yil aini apa falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang qara al-Quran, sebagian pendapat tafassara al-Quran, menafsir Quran bi ru'yil aini dengan mata telanjang atau mata kepala kita sendiri, itu kata ulama falyatabawwa, maka dia telah memesan maq'adahu ing lungguhane man, memesan tiket minanar dari neraka. Jadi ya memang, tapi Quran itu kan bayinah itu jelas ya, hudalil mutakin. Quran nggak mungkin oleh Allah turunkan itu nggak jelas, pasti jelas. Tapi walau bagaimanapun ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya itu mengandung yang tidak mewakili makna. Jadi ada kalimat ya jelas bisa, atau kalimat yang terucap tapi sebenarnya itu enggak diharapkan maknanya. Misalnya kayak Pak RT tadi kan ngasih tahu saya, misalkan nanti malam ada apa Yasin. Ya itu kan saya sebenarnya enggak datang, enggak bisa karena enggak mudah. Makanya kalimatnya itu sebenarnya enggak mewakili apa makna ya, tapi kalau sudah sama-sama paham berarti ini mudah. Tapi sebenarnya kalimatnya enggak mudah. Sebenarnya saya enggak datang enggak apa-apa. Ya itu Al-Quran kan kita nggak tahu, dan seluruh mufassir itu nggak ada kalau makna Al-Quran itu bilang kata kalau menurut Allah begini, nggak ada, karena nggak ada manusia yang bisa interaksi sama Allah. Jadi seluruh mufassir kalau menafsir Al-Quran itu pasti bilang ini kalau pendapat saya. Jadi kalau salah yang betul saya sendiri. Kalau Quran ya, jadi nggak bisa mengatasnamakan Allah, karena nggak ada yang berinteraksi sama Allah. Kamu fasir banyak. Ya, pokoknya ini kita ngaji aja. Ini termasuk tafsir Yasin karangan Syekh Hamami. Ini termasuk kombinasi lah dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Misalkan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat ya nanti satu ayat saja. Ya, kita yang mungkin sudah tahu apa makna dari surat Yasin. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan bisa makin semangat untuk menghadiri rutinan Yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin di sini maknanya adalah ayat Muhammad. Wal Qur'an lan demi Qur'an al hakimi kang wicaksana. Wicaksana itu bijaksana.
Innaka sak temene sira, sesungguhnya engkau siapa ini? Ayat Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad kan. Berarti innaka sesungguhnya engkau siapa? Muhammad. Laminal mursalin, termasuk bagian dari orang-orang yang diutus. Mursalin itu orang yang diutus, orangnya banyak. Kalau Rasul satu, kalau mursalin itu beberapa utusan. Yasin di sini kita tahu maknanya, misalkan sholatullah salamuhu ala toha sholatullah salamuhu ala yasin. Jadi sebagian mufassir itu Yasin itu makna dari asma Rasulullah. Jadi tapi ada mufassir lain yang lama maknanya Yasin itu wallahu alam bisawab atau wallahu alam bimuradih. Jadi hanya Allah yang tahu maknanya. Ya memang iya. Tapi ulama tetap berpendapat, ada yang berpendapat atas nama Quran itu bayinah, dan kita diberi akal supaya bisa melogika gitu. Jadi Yasin wal Qur'ani demi Quran. Jadi Allah itu bersumpah demi apa? Quran. Itu terus kata Allah innaka laminal mursalin, bahwa engkau itu adalah orang-orang yang diutus, engkau Muhammad. Jadi Yasin di situ ayat maksudnya ya Muhammad. Tapi ada mufassir lain menerangkan bahwa wawalam biswa. Ya ini pokoknya karena ada yang enggak setuju Yasin itu nama Nabi, terus saya setuju. Ya jadi panjang ada di sini cerai. Rasa setuju ya Yasin dia asalnya kanjeng Nabi. Termasuk sama Toha. Yasin dan Toha itu ulama kita harus meyakini itu asma. Nah, karena nggak mungkin Allah itu menurunkan Quran kok nggak memahamkan. Jadi Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang diutus. Tafsirnya ngeten hadhihi surati utawi ikhlas surat iku makiyatun bangsa negara makiyah temurun. Jadi Nabi saat itu masih di puasa bubun zuliha utai sebab temurune iki surat. Sebabnya surat ini turun, surat apa? Yasin ya. Iku annal kufaro sakmene pira-pira wong kafir Quraisy ya. Iku qalu padha ngucap anna Muhammadan laisa binabiyyin. Orang-orang kafir itu ngatain Nabi bahwa Nabi bukan Nabi. Nah, terus kata orang kafir itu wala mursalin, bukan Nabi dan bukan Rasul ya. Terus katanya bahwa yatimu Abu Thalib, ya dia itu hanya seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Terus wa madhahaba ilal maktabi, dan Muhammad ini madhahaba tidak pergi ilal maktabi, ke perguruan itu pendidikan sekolah. Wa ma ta'allamal ilma, dan tidak belajar. Tidak belajar. Minal muallimi saking wong kang ilmu topi. Muhammad itu enggak pergi ke pengajian, sekolahan. Terus enggak apa tadi? Belajar ke guru. Memang betul. Yo kafir ya logika. Nah terus pakai yasiru nabiyan, jadi nabi kayak gitu. Ora belajar. Pakana ini wong kafir goblok. Kalau kita kan enggak goblok, jadi percaya. Pakana mengkono sopal kufaru iku musirina padha netepake kabeh diingkari. Maka orang-orang kafir itu terus mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, terus mengingkari terus. Farodda mengkono sapa wa ta'ala qaula kafir. Terus Allah menolak atau menentang pengucapan orang kafir tadi, wa anzala hadhihi surat. Kemudian Allah menurunkan surat Yasin ini. Surat Yasin ini turun, terus makanya Allah bilang demi Quran kamu adalah bagian orang-orang yang diutus minakala minal mursalin. Jadi pas maca niku sumpah Gusti Allah kepada Nabi untuk menolak ingkarnya orang kafir. Terus ngeten, wa syahida lan nyakseni bidatihil jalili, dengan zatnya Allah yang agung, ala risalatihi wa nubuwatihi. Allah itu sumpah dan bersaksi dengan keunggulan zatnya Allah, bersaksi atas terutusnya Nabi dan menjadinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian faqala Allah mengucap gini, ya Muhammad, in angkarul kufar. Ya Muhammad, hei Muhammad, jika orang-orang kafir ini terus ingkar risalah taka kepada kerusulan engkau, kerusulanmu kata Allah, fala tahtam, maka jangan sedih kata Allah. Bilalik ana utawi ingsun iku asyhadu innaka laminal mursalin. Saya sendiri bersaksi bahwa kamu adalah orang-orang yang diutus. Fala makana dari surah dalatun wa syahidatun ala risalati. Maka surat Yasin ini menjadi dalah itu petunjuk atau tanda bahwa Rasulullah itu seorang nabi ya. Muhammad itu seorang apa? Nabi. Surat ini. Anaha mongko dadi sorot anaha sak temene surah iku sorot dadi apa surat iku qalbun ati, iku qalbun Qur'ani atine Quran. Maka surat Yasin ini disebut apa? Hatinya Quran. Kama qala alaihi salam, seperti yang diucapkan Nabi, innalikulli syai'in, ini hadis ya. Sak temene sesungguhnya setiap sesuatu qalban ada hatinya. Setiap sesuatu itu ada apa? Hatinya ya. Setiap sesuatu. Wa qalbul Qur'ani utawi qalbul Qur'an, sedangkan hatinya Quran iku Yasin. Oh, jadi Yasin itu nama artinya Quran. Jadi dari kanjeng Nabi diteruske waman qara'aha kata bawahu lahu qira'atul Qur'ani asyra marratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin ini, maka kata bawahu lahu qira'atul Qur'an, Allah akan mencatat orang yang membaca surat Yasin tadi seperti membaca Al-Quran 10 kali. Itu beliau ada sekatam Quran peng 10. Jadi ya di setengah aku percaya ya 10. Tapi ya setengah percaya ganjaran ya. Percaya ganjaran ada yang musik. Termasuk kita iman itu harus iman kepada adanya apa? Pahala. Oh, kita malam ini insya Allah sudah khatam Quran sebanyak 10 kali. Wa kama qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Ini tentang apa? Quran juga. Innallaha ta'ala qara'a surat Yasin. Allah itu membaca surat Yasin wa Toha dan surat Toha. Yasin dan apa? Toha ya. Qabla ayyakhluqas samawat, sebelum Allah menciptakan langit wal ardo dan bumi. Bi alfai amin, dengan selisih alfai amin 2000 tahun. 2000 tahun sebelum dunia ya. Berarti SD bukan apa SM. Kalau SM sebelum Masehi. Berarti ini SD. Jadi 2000 SD sebelum dunia. Allah itu membaca apa? Yasin dan Toha. Ini ketika Nabi ini. Jadi waktu mau Yasin ini kok muni mah di bawah mana cara orang setuju. Yasin ini jalur rasulah. Nah, 2000 tahun sebelum dunia, sebelum menciptakan langit dan bumi. Falamma sami'at, mongko semangsane krungu sapa malaikat. Kemudian ketika malaikat dengar ya, Allah membaca apa? Surat Yasin dan Toha. Iku qalu ucap sapa malaikat pada bilang gini, tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani. Beruntung sekali bagi umatnya Muhammad yang oleh Allah diturunkan 2 surat. Hatani suratani, yaitu surat apa? Yasin dan Toha. Kata malaikat beruntung sekali. Wa tuba liman tahammala bihima, kata malaikat, dan beruntung sekali bagi orang tahammala bihima yang apal dengan surat Yasin dan Toha. Yasin sik lah orang apal ya Pak nggih. Insyaallah nggih. Dites dhewe Pak nek teng griya maca Yasin kan setengah hafal Pak Dewi. Kalau ada yang bacakan kita bisa niruin kan. Tapi kadang-kadang kalau sendiri kan kacau ya. Memang karena nggak pernah ngeteks. Tapi kalau pakai apa Quran kita pegang tapi kita nggak baca. Kita tahu kesalahannya di mana pas lupanya di sini ya. Kita apa tandai. Oh pas lupanya di sini. Berarti di sini kita hafal. Itu kata malaikat beruntung sekali orang yang hafal apa surat Yasin dan Toha. Jadi liman tak hafal lagi. Wa tuba li alsinatin tatakallama bihima, dan beruntung sekali. Nah ini awak dhewe bagi orang yang tatakallama bihima, yang pernah membaca Yasin dan wis sing niki mawon nggih. Sing waras asih bedapal nggih. Soale kesana sing iki. Wis iki padha-padha bojone malah sing penak nggih. Nggih wonten mawon to.
Kanjeng Nabi ini kan ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika ada dua pilihan, itu ilah taro aisaro. Enggak milih yang sulit, pasti milih yang aisaro, yang mudah. Jadi ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtaro aisaro. Nabi itu ketika ada dua pilihan, pasti milih yang termudah. Malam yakun isman, selagi dia tidak bermakna maksiat. Jadi dua perkara ya. Itu pasti Nabi milih yang mudah. Pokoknya selama bukan maksiat. Kira-kira ini kira orang maksiat. Jadi kabar gembira ya. Kalau watak ini kabar gembira benar ade mudah yakin. Jadi perjalanan wong sing tahu maca apa yakin. Terus dawuh wa kama qala alaihi salam kama qala dari kanjeng Nabi meneh anna ahlal jannati sesungguhnya penduduk surga iku la yaqra'una syai'an minal Qur'an. Tidak ada yang membaca Quran sama sekali. Penduduk siapa? Penduduk apa? Surga. Penduduk surga tidak ada yang membaca Quran sama sekali illa Toha wa Yasin wa suratul Rahman, kecuali surat Toha, Yasin dan Rahman. Jadi nanti di surga itu penduduk surga bacanya 3 surat itu. Ini minimal ya Yasin itu kan. Kok Ar-Rahman mau udah apa? Kalau Tuhan Yasin itu apa? Ini penduduk surga. Sing buatan pengen kalau bidadari ya. Ini sing kelas khusus. Kelasnya wajar nunggu surga langsung mau langsung nyari bidadari itu jelas. Jadi swarga ini pada nawa amsya'nahun insya. Ini terus nawa pagi akhir. Jadi bidadari itu ketika kita gauli itu langsung gadis lagi, gauli langsung gadis lagi. Dan itu memang disiapkan oleh Allah. Nah kelasnya kita mungkin yang itu bukan yang baca apa surat Yasin. Tapi ini kalau bisa direncanakan dari sekarang ya. Saya di surga niat baca apa Yasin, Toha dan surat Ar-Rahman. Ini ben orang kalau hina banget masuk di surga pinginnya cuma melalui jadari. Kan Allah banget. Ya memang itu disiapkan tapi ya jangan jadi cita-cita. Wah ini terus aneh. Yang terakhir ya dawuh Kanjeng Nabi tentang surat apa? Yasin. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti yang diriwayatkan dari Nabi, yang dikatakan Nabi qala alaihi salam, ayyuma muslimun wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut. Ada orang muslim lah, laki-laki atau perempuan orang muslim. Itu ketika dia sakarat maut dan indahuma quri'a surat Yasin. Dia itu dibacakan apa? Yasin. Sekarat nih. Sekarat itu ya sekarat. Kan lihat orang sekarat itu berbon. Paham nggak nggih? Misalkan kita tahu penyakitnya fatal terus nggak ada harapan, itu namanya sekarat. Nah itu ketika dibacakan Yasin kata Nabi gini, nazala alaihima, maka nazala alaihima akan turun kepada orang tadi yang sekarat tadi bi'adati kulli harfin dengan sejumlah hurufnya surat Yasin. Hurufnya Yasin hurufnya tidak surat Yasin. Ayatnya tidak. Ayatnya hafal ya. Ayatnya kalau pokoknya ya. Ayatnya tidak 83. Kalau hurufnya enggak terhitung ya. Setiap huruf Yasin yang dibacakan oleh si yang orang sakarat apa? Maut. Itu setiap hurufnya itu turun malaikat, setiap hurufnya jumlah malaikat asyaratu amlakin. Ada malaikat jumlahnya 10 per huruf. Pokoknya ngoten itu ya. 10 per huruf berarti kalau ayat ya. Kalau ngitung apa hurufnya, saya belum pernah ngitung, mungkin ya nanti bisa di Google. Tapi kalau di Google biasanya nggak sohe ya. Bisa rasa hitung lah, pokoknya bukan gitu. Mesti lo Google. Kalau bisa baca hitung, tapi mesti pahala. Kalau Google itu tandanya orang tapi yang jelas setiap paham ya Pak, per satu huruf ya, per satu huruf itu turun malaikat jumlahnya 10. Malaikat itu turun di depan apa? Yang orang sekarat tadi yakumuna baina aidihima, mereka berdiri di depan orang sekarat tadi sufufan yusalluna alaihima. Mereka berbaris yusalluna alaihima, memintakan rahmat kepada si yang sekarat maut, wa yastaghfiruna lahum, dan memohonkan ampun kepada orang tadi, wa yashhaduna huslahum, dan menyaksikan ketika dia
mandikan ya. Wa yashhaduna uslama wa tabiuna janazatahuma. Kemudian ketika dia diantarkan ke mana? Kuburan ya. Wa tabiuna yang malaikat tadi itu. Ya, goro-goro bacain apa? Surat Yasin. Waduh, jadi paling nanti gini. Kenapa harus Yasin? Aku rasa nunggu oke, karena awak dia dari ini kita wae. Jadi sih jelas ya. Jadi nek ana wong sekarat maut diwacake wae. Ya kira-kira aja nek masuk angin bacake wae. Masuk angin bacake ya repot. Jadi ya mungkin paham orang Jawa akhirnya kalau orang sekarat itu dibacakan katanya kalau mau sembuh cepat sembuh, kalau yang meninggal biar cepat. Biasanya kan niku wong Jawa ora napa ora ilmu melihat adat aja ya. Ya kayaknya adatnya kalau dibacakan Yasin cepat. Cepatnya kenapa? Mau didongake malaikat masalah ini lho masalahnya. Tapi wong tua ya paham. Nek dijelaki ngene mungkin kita enggak paham. Wis pokoknya dibaca Yasin nanti akan cepat meninggal. Masalahnya yang doain siapa? Malaikat. Masalahnya jadi tapi kita enggak tahu ya kok cepet nopo ora tahu mikir. Ya karena yang bacain malaikat. Nah, terus niki sebagian niki termasuk syarah hadis nggih. Syarah hadis ngeten. Annal jari'ah sak temen wong kang luwe ida qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu wa hum min fadli. Orang yang lapar ketika dia baca surat Yasin tapi hudur ya. Khusyuk ya. Khusyuknya pokoknya jenengan maos kita baca tapi pikirannya tidak kemana-mana ya. Pokoknya baca aja. Nah itu orang yang baca itu ketika dia lapar pasti akan dikenyangkan min fadlihi dengan anugerahnya Allah. Oh nggih. Wis doncai dhewe niku. Nek ora mangan ya tetep lupa ya. Doncai dhewe nggih. Wa in qara'aha al-khaif. Kemudian ada orang takut, dia baca apa surat Yasin adhabahu ta'ala husnahu, maka dia kesedihannya akan hilang dan ketakutannya akan hilang. Ini kata Nabi. Terus wa in qara'ahal fakir, orang yang miskin itu masih penting. Fakir berarti di bawahnya miskin. Itu ketika membaca surat Yasin khalasa min dainihi, maka dia akan terselamatkan dari dain. Dain itu apa? Hutang. Utang oke maca iki wae. Ora bisa ora. Niki bahasanya khalasa. Khalasa itu apa? Selamat. Selamat itu ya akhirnya kita enggak mikir yang menolong ribetnya utang enggak. Maksudnya selamat itu nggih. Utangnya utuh tetap utuh ya. Ora kok utangnya lunas lho. Masalah wong nyimpul ke masalah. Kholasa no min daini, orang fakir baca surat Yasin pasti dia kholasa min daini, akan selamat dari hutang. Ya selamat menurut ya, selamat sekolah utang boleh. Oke. Wa idza qara'al hajat, bil hajat, orang yang punya keinginan terus baca surat Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, maka keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi akhir ini kita semua punya apa? Hajat, biar baca Yasin. Makin masih Yasin, kalau ibu kok sebut baca Yasin. Ya ini punya keinginan yang spesial, jadi harus itu yakin gitu. Ya tentu banyak versi kita untuk keinginan kita terkabulkan, banyak apa kata cara ya. Tapi ini termasuk fadilah, kalau saya fadilah apa? Surat Yasin. Pertama tadi intinya ini adalah turunnya surat Yasin itu karena apa? Saat itu kafir, orang kafir mengingkari Nabi itu seorang Nabi. Mereka bilang lasta mursalan, kamu itu bukan Nabi. Orang nggak ngaji sama guru, nggak ke pesantren, kok ngaku Nabi? Ya nggak bisa kan, nggak percaya. Tapi Allah terus turunkan ayat. Ya, tapi ini nggak cukup ya, ini nanti harus. Nah ini nggak bisa pegangan apa yang ayat ini tak ya. Karena Allah itu, kenapa Allah harus bersumpah? Allah itu Allah kok sumpah? Ya kan nggak ada fungsinya Allah sumpah. Allah udah tahu kalau kafir itu mau ingkar selama-lamanya. Kok Allah sumpah? Ya kan nggak perlu juga sebenarnya. Pokoknya kalau ada kesempatan nanti kita bisa ngaji lagi. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya ini kalau lapar dikenyangkan, kalau berangkat yasinan kenyang kan? Nanti kupas ya. Yang konkret langsung kita